Kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Pemirsa, selingkuh itu dalam berbagai bidang. Punten, misalnya seseorang kerja di suatu tempat, harusnya dia bekerja, dia baca koran, dia nonton TV, sementara kerjaan belum selesai. Ini pun selingkuh waktu. Tapi kalau tugas dia yang hari ini harus dia kerjakan, dia karena cerdas, karena cepat kerjanya selesai, ada waktu luang, dia istirahat dan sebagainya, itu tidak selingkuh. Yang selingkuh kalau kerjaan dia yang harusnya dia mengerjakannya belum selesai, sementara dia berleha-leha, itulah yang namanya selingkuh. Dalam kitab perdagangan, wajib jujur. Rasulullah suatu saat dia pergi berinkognito ke pasar. Ada gandum setumpuk dirogoh, basah. Apa ini? Orang tadi bilang, yang punya dagangan tadi, ya Rasulullah, kemarin dagangan kami kena hujan. Rasul bersabda, kamu tidak melakukan ini dosa, karena berkhianat. Yang basah taruhnya di luar. Dia berselingkuh, tukang dagang, yang basah di dalam, yang bagus di luar. Maaf, saat ini tidak sedikit di masyarakat kita, jangan-jangan kita orang yang berselingkuh dengan dagangan. Kalau ibu punya warung, gula, terigu, minyak goreng, sagu, sekilo, benar-benar sekilo. Tidak sedikit kita belanja di warung, bilangnya terigu sekilo cuma 9 on, bilangnya gula setengah kilo cuma 4 on setengah, dan seterusnya. Contoh, saya pengalaman pribadi, belilah kita lengkeng di Tanah Abang 2 kilo. Kok 2 kilo dikit banget ya? Sampai rumah kita kan punya timbangan. Ternyata cuma 1,6 kilo. Artinya sekilonya jadi 8 on. Artinya yang dagang selingkuh. Anda perhatikan di pasar, kalau yang nimbang timbangan cocor bebek itu di tempat batunya tidak turun, artinya yang dagang selingkuh. Coba turunkan batu, tempat makanannya pasti sudah berat ke sini. Tidak sedikit orang dagang selingkuh, di bawah timbangannya pakai pakai besi yang dipipihkan. Pedagangi selingkuh, ngambil untung, dia mencurangi orang pembeli. Maaf, tidak sedikit di masyarakat kita yang banyak berselingkuh tentang pekerjaan, yang banyak berselingkuh tentang penghasilan, yang banyak berselingkuh tentang usaha. Banyak di masyarakat kita. Contoh, ini lagi ngelamar anak seseorang. Calon mertua nanya, kamu kerja di mana? Dibilang sesuatu tempat yang bonafit. Begitu punya selidik, ternyata dia bukan apa-apa. Banyak lihat di sinetron seperti itu, betul? Ditanya lagi, karena ini keluarga yang dilamar itu keluarga berada secara ekonomi. Ditanya, penghasilan kamu berapa? Sekian. Padahal kenyataannya tidak, ini pun selingkuh. Dia berbohong. Artinya dia berkhianat. Kata Allah, orang yang berkhianat, niat berkhianat kepada Allah, mengkhianati orang beriman. Padahal mereka mengkhianat buat dirinya sendiri. Makanya hindarkan perselingkuhan, hindarkan pengkhianatan, karena semuanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk Anda ketahui, dalam sisi manapun Anda berselingkuh, hukumnya haram, dosa, keberkahan jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keberkahan hanya datang kepada orang yang beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar walakin kadzabu fahudanahum bima kanu yaksibun. Al-A'raf 96. Kalau seandainya penduduk suatu kampung, suatu negeri beriman, bertakwa kepada Allah, aku buka pintu barokah dari langit, aku buka pintu barokah dari bumi. Kalau mereka mendustakan ayat-ayatku, na'udzubillah, azabku sangat pedih. Jadi modalnya biar kita jadi orang iman dan takwa, harusnya ini yang dimiliki. Jadilah kita orang yang beriman, jadilah kita orang yang bertakwa, agar kita nggak bakal berselingkuh, nggak bakal ngebohongin orang. Kalau kita tidak mau dikhianatin orang, jangan berkhianat sama orang. Kalau tidak mau dibohongin orang, jangan berbohong sama orang. Makanya Allah akan menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Tapi seandainya suatu saat ada orang yang menselingkuhi kita,
Ada yang berbuat jahat kepada kita. Ini mungkin musibah negor kita. Boleh jadi kita pernah melakukan kesalahan. Boleh jadi ini ujian dari Allah. Nauzubillahi min dzalik, karena semuanya pasti akan mengalami semuanya. Tapi kita harus mulai dengan diri kita. Jadilah kita orang yang jujur dalam segala bidang. Rasul memiliki 4 sifat. Yang pertama, sidik, benar dan jujur. Makanya Rasul mengatakan, alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal barri fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kalau orang yang jujur. Kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan. Kebaikan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah. Jangan berkhianat. Orang yang berkhianat pasti hatinya deg-degan. Kalau dia tidak pernah berkhianat, begitu dia berkhianat akan merasa bersalah. Itulah kenapa orang yang berbuat curang, yang berbuat khianat, polisi lewat lagi patroli, dia ketakutan. Kenapa? Hatinya deg-degan. Coba kalau orang jujur, nggak punya salah kan? Tenang aja, polisi ngarimbung juga nggak masalah. Itu ketahuan dari hati. Kenapa? Batin ini sangat jujur. Sesuatu yang benar dia tenang. Sementara sesuatu yang dia lakukan dengan cara berkhianat, dengan cara berselingkuh, karena batinnya tahu ini salah, dia deg-degan. Tapi bahayanya kalau udah terbiasa melakukan kesalahan, lu nggak deg-degan lagi. Udah nggak deg-degan lagi biasa. Itu ya, yang disebut hatinya udah mati ya, Pak, ya. Itu bahayanya itu, Pak, ya. Khatamallahu ala qulubihim. Ya, oke. Nah, Ma, ini apakah ini termasuk selingkuh nih, Ma? Ketika kita mendapatkan SMS dari lawan jenis nih, Ma, terus cuma kita takut ini dipertanyakan oleh pasangan kita. Terus daripada ribut, udah cari aman aja, mendingan hapus saja. Apakah itu termasuk perselingkuhan, Ma? Menghapus pesan. Tidak semua apa yang kita lakukan istri harus tahu. Selama ini menjaga keutuhan rumah tangga boleh, asal itu jangan dari bokin. Iya. Bokin namanya ya? Iya. Maksudnya kan dari lawan jenis. Emang punya bokin? Enggak, Ma. Ini Ma, ya, mohon maaf nih. Enggak semua yang Bro tanyain dari Bro semua nih, Ma. Enggak nih, Ma. Iya, enggak. Aku takut banget. Dari Ustadz Robi. Ya udah. Nah, dan ini, Ma, enggak semua dari Bro juga. Nah, mungkin juga bisa dari jamaah yang udah hadir nih, ya. Yang dari Wonosobo, dari Jawa Tengah, dari Cimahi. Boleh bertanya sama Mama tentang perselingkuhan, ya. Siapa mau selingkuh? Siapa mau selingkuh? Siapa mau nanya? Ada. Setelah ini ya, siapkan pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.